Also? Hinter seinem Rechner verstecken. Größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Okay. Welcome back di channel Film L, channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film trailer yang berjudul Who Am I? No System is Safe. Dan sepertinya film ini menjadi tontonan yang wajib ditonton bagi teman-teman, dan film ini merupakan salah satu film bertema hacker terbaik yang rilis pada tahun 2014 yang lalu. Film asal Jerman ini mengangkat kisah nyata dan menceritakan kisah sekelompok hacker di Jerman yang tersembunyi dan beraksi dengan sangat rapi. Dari segi alur cerita film ini benar-benar sangat seru untuk dinikmati. Nah, alur cerita ini akan mengandung full spoiler content ya teman-teman. Oke, gak perlu banyak basa-basi lagi, kita masuk ke alur filmnya. Also? Film dimulai dengan pria bernama Benjamin yang berada di sebuah ruangan interogasi milik Europol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai Who Am I? Und du bist? Who am I? Yang mengetahui tentang sekelompok hacker bernama Friends dan juga Rusia Cyber. Di sini Benjamin mulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil dia ingin menjadi seorang pahlawan super, dan setiap pahlawan super memiliki kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Nah, Benjamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan. Ayah Benjamin pergi meninggalkan Prancis ketika dia masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri. Dan kini dia tinggal bersama dengan neneknya. Benjamin mengatakan bahwa peretasan mirip seperti sebuah sulap. Hacken ist wie Zaubern. Dan dia memulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Ich lernte Programmiersprachen, knackte meine ich meine Zeit hinterm Rechner. Benjamin pun sering berkumpul bersama para hacker yang ada di Dark Knight. Hanya ada seorang yang dianggap sebagai pahlawan di dalam forum itu, yaitu adalah Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi hacker-hacker lain. Mr. X ini memiliki 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Have fun in cyberspace and meet. Benjamin mulai menjelaskan kenapa dia berada di ruangan interogasi. Semua berawal dari wanita bernama Mary. Di saat itu Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Nah, ketika Benjamin mengantarkan pizza, dia bertemu dengan Mary. Mary ini adalah teman sekolahnya dulu dan wanita yang dia sukai. Ketika Benjamin bertemu Mary, Mary berkata kepada Benjamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepadanya kalau dia bisa membawakan bocoran soal ujian untuk Fakultas Hukum. Nah, Benjamin pun yang sudah pulang berpikir dan menghayal. Seandainya dia dapat memberitahu Mary, maka dia akan menjalin hubungan dengannya, menikah, bahkan memiliki anak bersama Mary. Benjamin pun memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil soal dari server tersebut. Tapi aksinya tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh seorang satpam yang sedang berjaga di sana. Dan Benjamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Di sini Benjamin bertemu dengan pria bernama Max, dan Max pun bertanya kepada Benjamin mengapa dia bisa dijatuhi hukuman. Und, warum bist du hier? Nah, Ben pun mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Nah, karena Max sangat tertarik dengan dunia hacker, maka dia pun mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Tempat di malam hari, Benjamin pun pergi ke pesta dan bertemu dengan Max. Di sana Max memperkenalkan teman-temannya, yaitu ada Stephen dan Paul. Nah, Stephen ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Nah, Benjamin pun harus membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga dengan sebuah laptop yang berada di atas meja. Lalu Benjamin pun mulai meretas aliran listrik yang ada di komplek itu. Tidak lama polisi pun datang. Ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Max, melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur, Benjamin bertemu dengan Mary dalam pesta. Mereka kabur keluar rumah dan dikejar oleh seorang polisi.
Ternyata Mary mengikuti Benyamin lari keluar rumah dan mereka semua lari berpencar. Benyamin yang telah sampai di rumah mendapati neneknya tidak ada di sana. Ia mencari sepanjang jalan dan neneknya sedang berjalan di separator. Nah, tepat di pagi hari Benyamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang di dalam sebuah kereta, Ben bertemu dengan Max. Dia mengajarkan Benyamin untuk melakukan peretasan. Di sana Paul dan Stephen pun sudah menunggu. Mereka berempat lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan. Lalu Max menyuruh Ben untuk meretas sebuah komputer yang dimana komputer ini nantinya digunakan untuk presentasi. Dengan aksinya, mereka pun mengganti video presentasi di komputer tersebut menjadi video lucu. Dan itu adalah aksi pertama Ben dan kawan-kawan barunya, cuy. Nah, setelah itu mereka yang telah pulang ke rumah kemudian membentuk grup hacker yang mereka namai dengan nama Clay atau singkatan dari Clone Love at You, dan mereka kembali melakukan aksinya. Mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan dan juga mereka meretas sebuah gedung farmasi. Aksi mereka pun berlanjut hingga menjadi populer. Max menantikan apresiasi dari Mr. X. Namun di sini aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk menghapus kekecewaan, Max pun mengadakan pesta kecil di rumahnya. Lalu Benyamin pergi untuk menemui Mary. Di sini dia bertemu Mary untuk menghadapi tantangan terbesarnya. Mary yang berada di sebuah pesta pergi keluar menemui Benyamin. Nah, di dalam mobil ini terjadi sedikit percakapan dan tiba-tiba Benyamin berusaha untuk bersilaturahmi bibir dengan Mary di dalam mobil ini. Tapi tindakan tersebut sepertinya tidak disukai oleh Mary dan bukan suatu hal yang bagus untuk Ben. Nah, tepat di pagi hari mereka pun mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay hanya dianggap sekelompok peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X mengirimkan ini untuk menegaskan di forum kalau Clay tidak lebih dari seorang bayi yang cengeng. Weiter war als ein Haufen Babys. Karena hal itu, Max pun marah, ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Di sini mereka akan meretas dinas rahasia Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah yang akan digunakan untuk melakukan tipuan. Di sana Max menemukan sebuah undangan. Undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Nah, karyawan tersebut lalu dikirim gambar kucing yang jika diklik terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs jebakan, di mana nantinya Max bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan tersebut, tapi di sini mereka belum mendapatkan akses langsung ke server. Aksi mereka pun dilanjut dengan cara offline, yaitu mendatangi kantornya langsung dan mengakses langsung ke server mereka. Di sini aksi mereka berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala. Nah, malam harinya mereka pergi ke tempat klub. Ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benyamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, dia justru melihat Max yang sedang bermesraan dengan Mary. Benyamin pun merasa kesal lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data yang dia ambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Max, Paul, dan Stephen pun datang ke tempat Benyamin, dan di sana terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Tidak lama setelah itu, mereka lalu diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di Dark Knight. Di sini ternyata Mr. X menjual data tersebut kepada Russian Cyber Mafia. Kejadian tersebut pun diserahkan kepada kelompok Benyamin dan kawan-kawan. Mr. X sendiri tanpa diduga merupakan anggota dari kelompok hacker bernama Friends. Lalu terjadi perdebatan di antara Benyamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benyamin. Benyamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan.
Lalu mereka menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu, Europol yang mengetahui seorang yang sudah menghubungi Mr. X di Berlin lalu mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawan. Di sini Benjamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama polisi pun datang dan mereka berpencar. Mereka berhasil kabur dari para polisi dan juga Europol yang mengejar mereka. Di sisi lain, Europol yang bernama Hena telah terancam posisinya. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker yang tergabung dalam grup hacker bernama Friends dan Russian Cyber. Kembali ke Benjamin di ruang interogasi, dia menceritakan kepada Hena bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Namun sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin pun mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya. Lalu Benjamin kembali melanjutkan ceritanya kepada Hena. Di sini aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka yang kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk. Ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba tangan Max tertusuk oleh paku. Karena merasa bersalah, sebelumnya karena telah memberikan data ke Mr. X, Ben pun harus membereskan semua ini sendirian demi teman-temannya. Tepat di malam hari ketika yang lain tengah tidur, Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan. Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. With the school group and I lost my wallet in the cantina. Dia meminta kepada satpam untuk mengantarkannya ke kantin, tempat di mana dia dompetnya telah hilang. Lalu dia menempatkan sebuah alat buatan dari Paul, yaitu sebuah alat yang ketika seseorang mengakses jaringan itu, maka jaringan tiruan tersebut membuat Benjamin bisa masuk ke dalam server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Keesokan harinya di sebuah kafe, Benjamin mengakses Dark Knight melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana dia akan menyerahkan program yang akan dapat mengakses Europol yang di dalamnya sudah tertanam virus Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Ketika hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin dan memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Mr. X mengatakan seharusnya Ben tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Dark Knight. Yang sebenarnya kode itu ada IP transmitternya, karena hal itu wajah lokasi Benjamin pun jadi ketahuan. Dia lalu dikejar-kejar oleh dua orang berjas hitam. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka sampai di jalur kereta bawah tanah. Nah, di sini Mr. X berhasil memenangkan pertandingan dari Ben. Nah, ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua teman-temannya yang telah tewas dibunuh. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hena di ruang interogasi. Di sini Benjamin hanya ingin dirinya kembali menjadi tak terlihat. Hena pun menyuruh temannya untuk segera datang ke tempat ruangan interogasi. Hena menanyakan kepada Benjamin kalau Benjamin ingin program perlindungan saksi, apa yang akan dia lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok hacker bernama Friends. Nah, di sini Benjamin berencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Ben pun melakukan tipuan seperti yang pernah dilakukan oleh Mr. X kepadanya. Namun di sini Benjamin melakukannya dengan metode yang sangat brilian. Nah, akhirnya identitas Mr. X pun terbongkar dan dia ditangkap di sebuah kafe, dan ternyata nama asli dari Mr. X ini adalah Sandanom yang berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Karena Ben berhasil mengungkap identitas dari Mr. X, kemudian Hena mengatakan dalam beberapa jam Ben akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi seorang yang bebas kembali. Namun di sini Hena mengingatkan perkataan dari temannya tentang kejanggalan cerita Ben saat diinterogasi. Karena kecurigaan Hena pun pergi ke rumah Benjamin.
Di sana dia menemukan obat Ritalin. Lalu dia pergi menemui Mary yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Hannah pun bertanya kepada Mary, apakah dia kenal dengan Benjamin? Mary pun menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hannah menjelaskan kepada Mary bahwa Ben pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hannah pun pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benjamin. Dokter pun menyatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda. Lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan, hingga suatu hari ibunya tidak dapat menahan lagi dan melakukan bunuh diri. Dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya yaitu Benjamin. Dan ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Hannah pun kembali ke kantor Europol dan hasil forensin dari 3 selongsong dari Benjamin tadi menunjukkan kalau selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Zonen sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Lalu Hannah menemui Benjamin untuk menanyakan dari mana Benjamin mendapatkan luka di tangannya, yang seharusnya dalam cerita tersebut Max lah yang harusnya terluka. Dan dalam hotel Den Haag sendiri tidak ditemukan mayat di sana. Hannah pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasinya Benjamin. Keine Spur, in keinem verdammten Hotel in Den Haag. Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota ternyata hanya menjadi Benjamin seorang diri. Benjamin menjadi Max, Stephen, dan juga Paul. Nah, Hannah pun menyimpulkan bahwa Ben mirip seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benjamin. Benjamin memohon untuk tetap mendapatkan perlindungan itu, karena jika tidak, kelompok hacker Friends akan membunuhnya. Die Friends werden mich wie Krypton töten. Hannah yang merasa bersalah pun menyuruh Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil dan Ben mendapatkan program perlindungan saksi, Hannah lalu melepaskan Benjamin di bawah jembatan. Tapi sebelumnya Hannah meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap bola yang dilakukan kepadanya. Ketika Benjamin sudah pergi, Hannah sepertinya menyadari sesuatu. Dan ketika menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Ben, dia pun kembali mencari Ben, namun ternyata Benjamin sudah kabur. Kemudian kita diperlihatkan Ben yang ada di sebuah kapal, dan kemudian ada Mary, Max, Stephen, dan juga Paul di sana. Ternyata semua itu adalah trik dari Benjamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda karena akan membebaskannya dari hukuman. Aksi tipuan itu dilakukan ketika Max sudah ketahuan wajahnya oleh Mr. X, dan luka yang ada di tangan Benjamin dibuat oleh Max supaya lebih meyakinkan kembali dengan rencana mereka, dan tipuan tersebut membuat mereka semua menjadi bersih dan bebas beraksi kembali. Lalu film pun berakhir dengan plot twist dalam plot twist. Sungguh sangat keren ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari satu film hacker berjudul Who Am I. Jika kamu suka dengan alur cerita di film ini, jangan lupa untuk di-share dan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Terima kasih and see you to the next video. Die wissen, wer ich bin.